Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Anatomi Fisiologi Tumbuhan dengan judul Jaringan Dasar, Pelindung, dan Pengangkut. Jaringan dasar atau parenkim adalah jaringan tumbuhan yang terdapat hampir di seluruh organ tumbuhan yang membentuk jaringan. Ciri-ciri jaringan dasar yang pertama, bentuknya yang bervariasi, terdapat banyak vakuola, mempunyai dinding sel yang tipis, ukuran sel yang besar, dan hidup. Terdapat banyak ruang antara sel, serta dapat membelah secara merismatik dan embrional. Selanjutnya, macam-macam parenkim. Parenkim sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu parenkim berdasarkan fungsinya dan parenkim berdasarkan bentuknya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai parenkim berdasarkan fungsinya yang terdiri atas 5 jenis. Yang pertama yaitu parenkim air yang berfungsi untuk menimbun air pada musim kemarau. Dapat kita lihat pada tumbuhan kaktus. Yang kedua ada parenkim angkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan juga unsur hara yang nantinya berguna pada proses pembuatan makanan. Yang ketiga ada parenkim udara yang berguna untuk mengapungkan tumbuhan atau menyimpan udara, dapat kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan air yang dapat mengapung. Dan yang keempat ada parenkim asimilasi yang berguna pada proses pembuatan makanan atau yang kita kenal dengan fotosintesis. Dan yang terakhir ada juga parenkim penimbun. Ini biasanya berguna untuk menyimpan cadangan makanan dan dapat kita temukan pada umbi dan juga biji. Parenkim berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu parenkim falisade, memiliki bentuk yang panjang, tegak, dan mempunyai banyak kloroplas. Kedua, parenkim bunga karang. Parenkim ini memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur. Yang ketiga yaitu parenkim bintang atau actinenkim, berbentuk seperti bintang slime yang ujungnya saling berhubungan. Terakhir yaitu parenkim lipatan. Parenkim ini memiliki sel dengan sel-sel dinding yang mengalami lipatan ke arah dalam dan memiliki banyak kloroplas. Jaringan penguat pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu kolenkima dan sklerenkima. Nah, kolenkima ini terletak pada tanaman yang masih muda, sedangkan sklerenkima yaitu terletak pada tanaman yang sudah tua. Kolenkima merupakan sejenis jaringan dasar yang berperan sebagai jaringan penguat atau mekanik. Nah, kolenkima akan memperkuat struktur organ sehingga tidak mudah layu apabila ada tekanan turgor yang menurun. Sedangkan sklerenkima merupakan sekelompok jaringan dasar yang tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras, yaitu disebabkan karena mengandung endapan selulosa dan lignin. Sklerenkima yang masak terbentuk setelah protoplasmanya mengalami lisis atau pecah. Nah, sehingga mekanikan kerangka keras yang akan menopang tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar bagian tumbuhan yang terbentuk dari jaringan protoderma. Jaringan epidermis terdapat pada seluruh bagian luar tubuh tumbuhan. Ciri dari jaringan epidermis sendiri yaitu non-intercellular cell atau tidak terdapat ruang antar sel. Vakuola besar di bagian tengah, berisi cairan intosianin, dan bentuk selnya yang bervarian. Epidermis dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai pelindung dari jaringan yang berada di dalamnya. Yang mana ada 2 hal yang akan dilindungi, yaitu pertama, sebagai pelindung terhadap hilangnya air atau membatasi transpirasi yang mana akan menyebabkan kerusakan mekanik. Dan juga yang kedua, sebagai pelindung dari perubahan temperatur yang akan menyebabkan hilangnya zat-zat makanan. Lalu, fungsi kedua yaitu sebagai tempat pertukaran zat. Struktur morfologi jaringan epidermis. Pada permukaan daun bagian bawah ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu stomata. Stomata yaitu lubang kecil atau pori yang diapit oleh 2 sel penjaga.
Lapisan lilit cuticula epidermis dapat mencegah atau meminimalisasi hilangnya air dari tumbuhan. Sel epidermis tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup. Tetapi pada tumbuhan tenggelam dalam air, epidermis mengandung kloroplas. Letak jaringan epidermis. Yang pertama pada batang, terbagi atas batang dikotil dan batang monokotil. Pada batang dikotil, sel tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel, mempunyai cuticula, dan dinding sel berkutin, serta terdapat stomata dan trikomata. Kemudian pada batang monokotil, batas antar korteks tidak jelas, terdiri dari satu lapis sel, tidak berkambium, terdapat stomata dan trikomata. Yang kedua, letak jaringan epidermis pada akar. Letak jaringan epidermis pada akar tersebut terdapat pada bagian keluar akar, yang dimana ujung-ujung akar tersebut ada rambut-rambut halus yang merupakan jemburan dari epidermis tersebut, yang berfungsi sebagai memperluas permukaan akar agar mempercepat penyebaran air dan mineral dan zat hara di dalam tanah. Yang ketiga adalah letak jaringan epidermis pada daun. Letak jaringan epidermis pada daun tersebut terdapat pada bagian permukaan atas daun dan permukaan bawah daun yang melindungi organ di dalamnya dari bakteri dan perubahan suhu. Jaringan pengangkut, ada floem dan xilem. Floem merupakan jaringan pengangkut yang terdiri dari unsur tapis, sel penggiring atau sel pengantar, parenkim dan serabut. Sedangkan xilem merupakan jaringan pengangkut yang tersusun dari jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa tipe sel. Selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan pengangkut. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, jaringan pengangkut itu dibagi menjadi dua. Dan keduanya tentu memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu floem. Floem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan xilem memiliki fungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah floem. Floem terdiri dari unsur tapis yaitu sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Lalu ada sel penggiring atau sel pengantar, sel pembuluh tapis, sel albumin, dan juga parenkim. Berdasarkan asal terbentuknya terbagi menjadi floem primer dan floem sekunder. Floem primer berasal dari prokambium, sedangkan floem sekunder berasal dari kambium. Floem primer terdiri dari protofloem dan metafloem. Protofloem itu floem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metafloem itu terbentuk kemudian. Lalu ada sel pengantar. Sel pengantar adalah sel parenkim yang dikhususkan untuk dapat berperan dalam hubungan fungsional dengan elemen tapis yang mengatur translokasi. Sel ini berhubungan dengan elemen tapis melalui plasmodesmata. Umurnya tergantung pada umur elemen tapis. Sel ini aktif melakukan metabolisme. Lanjut ke fungsi floem, yaitu untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Floem memiliki dua pembuluh, yaitu trakea dan trakeit. Kembali ke unsur floem, ada pembuluh tapis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan zat organik tumbuhan dan sel albumin yang fungsinya untuk melindungi sel pengantar sehingga sel tersebut dapat berfungsi secara optimal. Kita akan membahas mengenai xilem. Jaringan xilem terdiri atas pembuluh xilem, serat yang panjang dan kuat, serta trakeit. Xilem tersusun atas sel-sel mati dan dinding sel yang tebal. Jaringan parenkim merupakan satu-satunya sel hidup yang berada pada xilem. Bisa kita lihat pada gambar, pada panah pertama merupakan pembuluh xilem yang searah, pada panah kedua merupakan tempat air dan mineral pada xilem, pada panah ketiga pada xilem sel tidak dibatasi oleh dinding, dan pada panah keempat dinding pada xilem tebal, kaku, dan mengandung lignin.